Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya ingin memberikan renungan tentang Santo Ignatius dari Loyola. Karena dia seorang santo yang sangat berperanan dalam sejarah gereja Katolik. Selain mendirikan Serikat Yesus, SY, dia juga mewariskan latihan rohani yang disebut dengan spiritual exercises, latihan rohani Santo Ignatius. Ada kursusnya, kelihatannya di beberapa paroki mengadakan kursus latihan rohani ini. Salah satu inti dari latihan rohani ini adalah semuanya demi kemuliaan Tuhan, ad maiorem Dei gloriam. Dan Santo Ignatius mempunyai doa yang sangat indah yang disebut Suscipe atau ambillah, yang sudah dinyanyikan menjadi lagu yang sangat indah dalam Madah Bhakti. Saya tidak tahu di Puji Syukur, tapi di Madah Bhakti itu indah sekali. Ambillah ya Tuhan, itulah lagunya. Kebebasan, kehendakku, pikiran, dan segala-galanya. Hanya rahmat dan kasih-Mu bagiku, dan itu sudah cukup. Saya sudah menjadi orang paling kaya dan tidak membutuhkan apa-apa. Itulah doa Santo Ignatius. Dan dalam latihan rohani itu, tujuan utama manusia adalah memuliakan dan memuji Tuhan. Yang lain adalah sarana. Karena itu apapun yang kita punya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, itu harus mengarah demi kemuliaan Tuhan. Kembali, ad maiorem Dei gloriam. Dan itulah Santo Ignatius. Saya kira itu sangat bagus untuk kita, supaya kita tidak kehilangan arah, karena banyak yang kemudian hilang arah atau terbalik. Yang semula tujuan dijadikan sarana, sarana dijadikan tujuan. Tujuannya tetap seharusnya demi kemuliaan Tuhan, demi memuliakan dan memuji Tuhan. Semua yang lain sarana. Tetapi seringkali yang sarana ini malah jadi tujuan. Hidup bahagia, hidup sukses, dan sebagainya. Yang sebetulnya semua adalah sarana. Tujuannya satu dan sama, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Maka mari kita belajar dari Santo Ignatius, mohon rahmat Tuhan, supaya kita mempunyai roh kebijaksanaan, sehingga kita mampu melaksanakan apa yang tepat, asas dan dasar yang benar, yaitu semua demi kemuliaan Tuhan, yang lainnya kita arahkan
dijadikan sarana untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami mampu mempercayai Engkau, terutama mempercayai sabdamu dan berusaha tekun untuk melaksanakannya. Semoga kami, karena teladan Santo Ignatius, kami mengerti apa tujuan hidup kami, dan semua yang lain menjadi sarana untuk kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.